Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang buat adik-adik semua yang beberapa waktu lalu seringkali menanyakan bagaimana sih Kak meyakinkan kalau itu adalah jodoh kita. Kadang-kadang kita udah udah yakin tapi di pertengahan ragu, mau maju mundur lagi gitu seperti itu, dan bahkan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang intinya tuh hampir sama gitu. Jadi saran saya untuk meyakinkan kita memutuskan ingin dalam arti berkomitmen memilih seseorang untuk menjadi pasangan itu, yang pertama libatkan Allah. Kenapa harus melibatkan Allah? Karena yang tahu yang terbaik untuk kita itu adalah pencipta diri kita. Dengan cara apa? Salah satunya tahajud, istikharah, dan hajat gitu ya. Jadi yang pertama itu selalu libatkan Allah gitu. Terlebih kalau kondisi kita tuh benar-benar ingin mencari jodoh itu yang yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat seperti itu. Jadi yang pertama libatkan Allah, yang kedua yaitu libatkan orang tua. Jikalau memang orang tua itu kan memang ada beberapa mungkin orang tua dari kita itu belum bisa untuk diajak diskusi secara baik, atau bahkan ya udah terserah kamu gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi kalau sekiranya bisa untuk diajak diskusi, diajak bertukar pikiran, seperti memberikan saran, itu silahkan gitu. Bahkan kalau bisa orang tuanya pun juga ikut sholat tahajud seperti itu, minta petunjuk sama Allah. Nah, terkhusus untuk teman-teman yang biasanya misalkan ta'aruf gitu ya, dalam tanda kutip ta'aruf gitu. Ta'aruf kan hanya sekedar membaca CV-nya, itu menurut saya ketika membaca CV, oh ini cocok, nah saya tidak langsung kemudian memutuskan saya mau memutuskan ini calon suami saya. Tidak hanya seperti itu gitu ya. Jadi lakukan sholat hajat, tahajud seperti itu, kemudian istikharah, juga bantu doa orang tua. Yang poin ketiganya itu, ini yang menurut saya juga sangat penting, yaitu check and recheck si calon kita itu gitu kan. Jadi kenapa harus ada check and recheck? Misal gini, ketika kita membaca CV-nya yang mengajukan sebagai suami kita, calon suami kita, mungkin secara ini bagus ya gini-gini, tapi kalau menurut saya pribadi itu masih kurang, karena kita perlu check and recheck kepada orang-orang terdekatnya. Misal kita bisa tanya misalkan ke saudaranya, jika memang bisa dihubungi atau bisa bantu lewat orang terdekat dengan keluarganya seperti itu, ke ibunya, ke saudara-saudaranya, adiknya atau kakaknya, seperti apa sih sebenarnya sikap yang sebenarnya gitu kan, biar kita tahu sudut pandang dari yang lain gitu. Jadi tidak, apalagi kalau mengedepankan kita suka sama seorang, itu biasanya yang dilihat atau yang terlihat itu yang bagus-bagusnya saja gitu. Tapi biar kita fair, biar kita bisa berpikir secara jernih, itu melihat dari berbagai sudut cara pandang dari yang lainnya gitu. Itu ya dari keluarga. Kemudian kalau bisa itu dari teman terdekatnya, kita tanya dia kalau marah seperti apa, kalau menyelesaikan suatu permasalahan seperti apa, kalau menanggapi kalau lagi bahkan misalkan tipikalnya seperti itu, bisa lah kita tanya-tanya seperti itu gitu. Bisa juga ke rekan kerjanya, ke bosnya kalau sekiranya memungkinkan. Karena itu yang saya dulu lakukan seperti itu gitu. Kenapa itu semua perlu? Karena itu bagian daripada kita bagian dari pengenalan gitu. Jadi hanya pengenalan yang insya Allah akan lebih secara global kita mengenal calon suami kita tuh seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya ketika misalnya kita ketemu, orangnya ya baiknya. Rata-rata nih ya, kalau orang itu suka sama kita, dia akan
membaik-baikan gitu, membuat dirinya seolah-olah sempurna. Kemudian yang dilihat itu yang baik-baiknya saja, yang dilihat, yang diperlihatkan ke kita itu yang baik-baiknya saja gitu. Kita nanti jangan sampai setelah menikah baru deh tahu ternyata kekurangannya bla 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 bla, yang dimana kita belum tentu siap untuk menerima kekurangannya itu, gitu, seperti itu ya. Jadi itu yang menurut saya poin penting utama untuk teman-teman yang lagi ta'aruf atau yang lagi menjajaki untuk mengambil keputusan jadi atau tidaknya memutuskan seseorang itu menjadi pasangan hidup. Karena apa ya, jangan dianggap gampang dan jangan juga dianggap sulit banget gimana ini gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama, libatkan Allah, selalu libatkan Allah. Kedua, kalau bisa libatkan orang tua, minta bantu doa orang tua, seperti itu juga penting ya. Yang ketiga itu check and recheck, seperti itu. Nah, yang keempat, baru di situ kalau bisa sebelum sebelum memutuskan untuk oke, kamu saya siap dijadikan pasangan saya, misalkan seperti itu, harus punya komitmen terlebih dahulu, seperti itu. Komitmen misalkan, kalau kamu mau jadi suami saya, siap nggak dengan kekurangan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan yang lain sebagainya.